Melihat hitung-hitungan yang ada, peluang Indonesia untuk jadi tim ASEAN pertama yang lolos ke Piala Dunia untuk saat ini sangatlah terbuka. Bahkan banyak yang menyebutkan jika persentase kelolosan Indonesia untuk lolos melalui jalur round 4 naik ke angka 60-70%. Yang mana hal itu tidak terlepas dari penambahan pemain selama ini terjadi, serta tim jajaran pelatih yang secara reputasi cukup disegani. Meskipun begitu, Indonesia tetap harus bekerja keras untuk mencapai mimpi yang ada. Dan FIFA sepertinya akan memberikan jalan yang bisa membuat langkah Indonesia ke depannya bisa jadi jauh lebih mudah. Di mana itu berkaitan dengan wacana soal perubahan aturan peserta yang bakal dilakukan. Di sisi lain, dengan bergabungnya nama-nama baru di Timnas Indonesia, pada akhirnya memang membuat rival-rival Timnas Indonesia di kancah Asia mulai memandang Garuda dengan rasa waspada yang semakin nyata. Jelas dalam hal ini kekuatan Timnas gak bisa diremehkan lagi, karena Indonesia sekarang dinilai punya semua aspek yang membuat tim Garuda layak untuk berpartisipasi ke World Cup. Meskipun begitu, menurut salah satu media China, Sohu, kekuatan Indonesia memang untuk sekarang jauh lebih kuat. Namun menurut mereka, itu gak akan mengubah fakta jika tim Garuda gak terlalu sulit buat dikalahkan. Yap, media-media China masih menganggap kemenangan atas Indonesia di Qingdao Oktober lalu sebagai sebuah tolak ukur kekuatan. Bahkan dengan entengnya, media Sohu menyebutkan jika China akan lebih sulit melawan Bahrain ketimbang Indonesia kendati itu di GBK sekalipun. Sesuatu yang seolah jadi penanda awal dimulainya tensi panas jelang pertandingan yang akan berlangsung 5 Juni mendatang. High above the stars, legends etched in scars, echoes of a fight under blackened moonlight. China sepertinya telah membuka genderang panas ke Indonesia, di mana salah satu media besar di sana yaitu Sohu secara terbuka melontarkan Cyborg yang menjadi bumbu jelang laga 5 Juni mendatang. Yap, media Sohu menilai kalau timnas China memiliki kans untuk menyapu bersih 2 laga sisa grup C dengan kemenangan, yakni saat tandang ke markas timnas Indonesia dan menjamu Bahrain. Akan tetapi, dari 2 laga yang ada, Sohu menilai jika Bahrain jauh lebih berbahaya ketimbang timnas Indonesia. Hal itu lantaran Sohu melihat ada celah besar yang bisa dimanfaatkan timnas China dari timnas Indonesia. Bakal lebih sulit saat menghadapi Bahrain di kandang. Namun jika China bermain seperti babak kedua laga melawan Australia, ada peluang memenangkan 2 laga pamungkas. Widih, jadi si paling pengamat nih ceritanya. Lebih lanjut, media tersebut menyarankan kepada para punggawa timnas China untuk menyerang habis-habisan area sayap Indonesia, terutama posisi wingback yang seringkali overlap membantu serangan. Saat menghadapi Indonesia, ada baiknya China bermain bertahan, menerapkan serangan balik dan memanfaatkan sektor sayap untuk mencetak gol. Yap, meskipun masih tertahan di posisi juru kunci, China sendiri sejatinya masih berpeluang melonjak ke posisi 4 dan ambil bagian di round 4. Hal itu bisa saja terjadi jika skuad asuhan Branko Ivankovic mampu menyapu bersih 2 laga sisa grup C, sembari menunggu hasil tim-tim lainnya. Dan media tersebut bahkan menyarankan buat para pemain China untuk gak ragu bermain keras untuk meredam para penyerang Garuda yang punya skill individu di atas rata-rata. Apalagi tim Garuda sekarang punya Ole Romeni yang udah bikin 2 gol dari 2 pertandingan awalnya. Membuat bermain keras dirasa adalah salah satu cara paling optimal meredam intensitas tinggi timnas Indonesia. Reaching for the distant fire, with every beat of wings, see how we conquer and aspire. High above the stars, legends etched in scars, echoes of a fight under blackened moonlight. Hegemony. Sementara itu, melihat bagaimana media China melakukan Cyborg, tentu nggak membuat pasukan Garuda mundur. Seperti Alex Pastor yang kemungkinan besar akan mengadopsi taktik dari Arne Slot yang baru aja membawa Liverpool juara IPL. Yap, semua tahu kalau selepas Liverpool juara, Coach Alex langsung ngepost foto yang memperlihatkan dirinya podcast barengan sama Arne Slot. Dan diketahui Coach Alex telah mendapatkan banyak sudut pandang terkait taktik yang bisa diterapkan di timnas Indonesia. Yang mana salah satunya adalah menciptakan kombinasi permainan yang paling efektif untuk melawan tim yang kemungkinan bermain bertahan.
Yap, Coach Alex pastinya udah melihat rekaman pertandingan ketika timnas kalah 2-1 dari China. Dan dari situ, ia pasti udah menganalisis apa yang salah. Sehingga besar kemungkinan taktik yang akan dimainkan tim Garuda akan beda dari apa yang mereka tampilkan ketika melawan Bahrain. Nah, untuk skema, kemungkinan tim Garuda tetap akan memakai dulu pakem 3 back yang selama ini memang udah biasa dijalankan. Dengan kiper Emil Audero, dirasa udah cukup aman sebagai pengganti Martin Paes. Namun untuk posisi 3 back, C. Rido Justin sepertinya akan tetap dimainkan sejak awal, kendati Misselkers juga tersedia di sana. Ini bukan masalah bagus atau enggak, tapi di laga sepenting ini, kombinasi pemain yang udah terbentuk chemistry-nya adalah yang paling utama. Dan Rido sejauh ini memang nyaris nggak pernah mengecewakan ketika dipercaya tampil. Itu fakta loh ya, bukan mimin pro ke satu pihak tertentu. Nah, di pos wingback, jelas Kevin Dix serta Kelvin Verdonk adalah prioritas. Pun begitu di tengah, dengan duet Joy Pelupesi dan Tom Haye. Kemudian buat pengganti Marcelino, mungkin nama Eliano Reinders bisa ditempatkan sebagai nomor 10. Kemudian dua di depan, jelas Ragnar dan Ole Rummenigge adalah duet terbaik yang ada saat ini. Yap, melihat tipikal Alex Pastoor sebagai sosok yang adaptif, bisa jadi tim ini akan tetap memainkan sepak bola yang berorientasi hasil. Selama pemain China nggak diberikan ruang buat melakukan counter, maka harusnya kemenangan bukanlah sesuatu yang mustahil untuk didapat, kan gitu. Semoga. Reaching for the distant fire. With every beat of wings, yeah, we conquer and aspire. Let's fly, let's Garuda. Reaching for the distant fire. With every beat of wings, yeah, we conquer and aspire. Yap, persetan dengan media China yang udah lempar bola panas. Karena di sisi lain ada sebuah wacana soal perubahan aturan peserta yang bakal dilakukan FIFA. Seperti kita tahu kalau jumlah peserta yang akan ikut di Piala Dunia 2026 adalah 48. Dan khusus buat wilayah Asia akan mendapatkan jatah kuota 8,5 yang lolos ke Piala Dunia dengan rincian 8 lolos langsung, sedangkan yang setengah itu melalui playoff. Tentu saja, bagi Indonesia, ini adalah peluang yang gak bisa dilewatkan. Itulah kenapa PSSI melakukan segala cara biar timnas Indonesia bisa mengambil momentum besar yang ada di depan mata. Nah, untuk saat ini Indonesia masih duduk di posisi 4 dengan koleksi 9 poin. Dan bisa dibilang, dua laga sisa benar-benar dirasa seperti laga final tiap matchnya. Memang nasib Indonesia masih belum pasti apakah lolos atau tidak. Tapi jika semisal amit-amit pada akhirnya gagal, maka jadikan ini sebagai pembelajaran. Serta please jangan menghujat siapapun, entah itu pemain, pelatih, dan lain-lain. Yap, kalaupun itu akhirnya harus terjadi, maka di 2030 Indonesia harus lolos apapun caranya, karena memang targetnya di sana. Perkara sekarang situasinya gini, ya ini hanya upaya mengambil momentum. Yang eman-eman pol, kalau nggak diambil, kan gitu. Dan FIFA kayaknya memang paham potensi market dari Indonesia serta Asia sangatlah besar. Sehingga mungkin itulah yang menjadi salah satu alasan yang bikin FIFA mau mengubah aturan jumlah peserta dari 48 ke 64 pada Piala Dunia 2030. Ya, Piala Dunia 2030 sendiri akan digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal. Dengan Argentina, Paraguay, serta Uruguay ditunjuk untuk menjadi host di 3 pertandingan pembuka. The New York Times juga mengatakan bahwa proposal penambahan peserta diusulkan oleh delegasi FIFA dari Uruguay, yakni Ignacio Alonso, di mana laporan tersebut juga mengklaim bahwa Presiden FIFA, Gianni Infantino, menyebutkan proposal tersebut menarik dan harus dianalisis lebih cermat. Karena dengan peserta yang berubah menjadi 64 tim, maka secara penataan pun pasti juga akan lebih ribet kasarannya gitu. Akan tetapi, wacana itu sejatinya membuat peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia semakin besar. Karena otomatis slot kuota Asia ikutan nambah. Namun kembali lagi, semakin besar kuotanya, maka saingan pun juga pasti akan lebih banyak. Terutama dari aliansi tim Teng yang bakalan melakukan apapun buat sampai ke sana. Meskipun begitu, kembali lagi, timnas Indonesia adalah sebuah tim yang punya daya tarik tersendiri. Dan itulah kenapa FIFA begitu impress, karena memang Indonesia kini banyak mendapatkan atensi dari berbagai media internasional. Destiny calls out to you. Let's fly, let's Garuda. Reaching for the distant fire. With every beat of wings, yeah, we conquer and aspire. High above the stars, legends etched in scars.
echoes of a fight under black and moonlight. Yap, terlepas dari apapun, semoga aja di Garuda Calling nanti, semua pemain yang dipanggil mampu untuk menunjukkan yang terbaik. Dan sebagaimana info yang ada, kalau TC sendiri akan dimulai tanggal 26 Mei di Bali. Jelas itu adalah waktu yang dirasa cukup ideal, karena kompetisi di Eropa pun rata-rata juga udah kelar. Selain itu, dengan TC yang lebih lama, para pemain gak akan ada lagi ngalamin yang namanya roller coaster kondisi, sehingga membuat kondisi mereka jadi mudah drop saat pertandingan. Plus, kalau TC-nya agak lama, kesempatan untuk membangun chemistry juga lebih possible. Sehingga mudah-mudahan pas pertandingan mainnya jadi lebih kompak. Dan soal media China tadi, alah yowes biarin aja, gak usah digagas. Fokus sama tim sendiri. Pokoknya buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Reaching for the distant fire with every beat of wings. Yeah, we conquer